pernyataan, jadi bukan pertanyaan. Mari silakan teman-teman peserta yang ingin membuat pertanyaan. Ya, siapa yang giliran pertama mengajukan Ya, pertanyaan? silakan bertanya teman-teman kepada para narasumber Ayo yang ada. biar ini masalah teroris itu Hidup masalah diskusi kita kita ya. bersama. Izin Pak, Assalamualaikum. Silakan ya. Ya, silakan. Ya, saya Tanjung Pak. Dari mana? Ya, Assalamualaikum. Saya Tanjung dari Medan. Oh, Medan, ya, silakan. Ya. Kosoleh, Pak Muardi, saya mohon izin. Saya mau meninggalkan tempat. Ya. Oke. Halo? Ya, Halo? silakan. Ya. Kenalkan saya Tanjung dari Medan. Ya, kalau asal dari Minangkabau, Pak. Jadi ini saya tidak banyak. Bukan maksud untuk tujuan menyimpul para narasumber menyampaikan luar biasa. Salam hormat dan salut saya kepada para bapak-bapak narasumber tadi. Terkait untuk mengatasi masalah ya, tujuan kita untuk deradikalisasi ini, sudah banyak baik webinar-webinar ataupun seminar di luar pandemi membahas hal ini. Tapi toh kita masih kecolongan. Baru-baru ini markas besar kepolisian lakukan peneroran oleh seorang wanita. Di luar dugaan pula ini terjadi bisa menerobos penjagaannya. Ini artinya apa? Ya, ada sesuatu hal yang sangat sulit untuk dideteksi. Artinya pergerakan lone wolf sendirian ini sungguh di luar dugaan oleh para aparat keamanan. Untuk itulah peran kita ikut bisa berpartisipasi membantu aparat keamanan. Jadi selanjutnya, nyangkut hal itu, tidak salahnya juga tidak sebatas kepada para tokoh-tokoh agama, 6 agama di kita di Indonesia ini. Tadi juga disampaikan, perlu melibatkan para kaum milenial untuk diajak duduk bersama, duduk berdiskusi. Dan bila perlu, terlepas dari masalah pandemi ini masih berjalan, dulu saya sudah ada rencana membuat satu kegiatan semacam parade kebangsaan. Tapi karena pandemi ini hadir, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Yaitu berupa acaranya sederhana saja. Ya, kita kumpulkan ada anak-anak milenial, siswa pelajar, mahasiswa juga barangkali, dalam suatu kegiatan outbound. Jadi dalam kegiatan outbound itu nanti dihadirkanlah semua para peserta itu dari 6 agama ini, dan ya semacam camping atau pramuka bersama lah begitu. Dan di situ nanti akan disetting acaranya suatu bagaimana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Dan juga di sini ada acara kerohaniannya. Misalnya di mana nanti teman-teman Muslim mengadakan sholat, para agama non-Muslim membantu menyediakan tempat persiapan ibadahnya. Begitu juga sebaliknya mungkin umat Kristiani melakukan ibadah, teman-teman luar Kristiani melakukan persiapan tempat ibadahnya. Itu gambaran sekecilnya seperti itu. Tujuannya apa? Ini adalah saya pikir adalah merupakan cara yang sangat ampuh untuk menghambat paham-paham dari gerakan-gerakan radikal dan intoleran. Dan ini tidak sekedar acara selepas begitu saja. Ini pun juga dibuat suatu hal semacam perlombaan juga di kalangan mereka. Baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk blog tulisan artikel. Dan ini diviralkan terus. Nah, kegiatan ini meskipun kelihatan sederhana, tapi betul sungguh-sungguh sangat boleh katakan cukup ampuh untuk menghambat paham-paham pergerakan dari mereka. Itu contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya, saya yang bukan ya pengamat dalam masalah ini, tapi sudah teman di media sosial, kemudian artikel mereka. Ya pada prinsipnya ini memang ada suatu hal yang mendasar sekali. Tadi telah disinggung, ya ini masalah ekonomi dan politik, itu pasti ada kaitan. Dan ini adalah dimanfaatkan oleh 4 kubu konspirasi jahat. Mengutip dari sejarawan dari Asfi Warman Adam,
yakni adalah siapa saja kelompok 4 kubu jahat itu, ya adalah antara lain politikus busuk, koruptor, ketiga kaum radikal, dan keempat operator. Operator ini bisa dari dalam negeri dan bisa dari luar negeri. Nah, mereka di sini adalah saling bermutualan, dan ini yang akan mengobok-ngobok negara kita ini, NKRI ini, yang begitu luar biasa kekayaannya. Dan malahan berdapat Indonesia ini jangan sampai maju. Tapi itu mudah-mudahan jangan sampai kita kecolongan. Karena saya yakin para aparat keamanan, TNI dan Polri, BAIS, BNPT, dan aparat-aparat kabupaten lainnya, tentu sudah ada memiliki peta-peta persebaran kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok mereka. Artinya, tidak salahnya kita juga, para kaum milenial khususnya, diajak, ya tadi yang pembicara dari Bapak dari Matakit, mengajak para kaum milenial untuk dilibatkan di sini dalam diskusi bersama dalam webinar ini. Karena kita masih masalah kondisi pandemi corona ini. Libatkan mereka. Ya terutama itu tadi pemahaman tentang sejarah kita. Karena kita akui, saya sebagai seorang muslim, ya seperti tadi singgung, kalau umat non-muslim, terutama Kristiani, rumah ibadahnya itu dibom, mereka pasti akan marah. Tentu saya juga akan lebih marah lagi melihat oleh kelompok mengataskan agama Islam ini sungguh mencoreng, sungguh luar perbuatan, luar kemanusiaan atau luar tuntunan agama, di luar ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah jauh pangkat pedap. Padahal Rasulullah sendiri dalam keadaan berperang pun tetap diperhatikan norma-normanya. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, tidak boleh merusak rumah ibadah, sinagog, biara, gereja, dan tidak boleh menebang pohon. Apalagi masa damai, Rasulullah menjamin kebebasan beragama pada umat Yahudi dan Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Nah, ini apa jadinya? Pak Tanjung, pertanyaannya ya, apa? Jadi itu pertanyaan saya tadi, untuk solusinya lah, barangkali kira-kira, untuk disampaikan kepada para petinggi-petinggi negeri ini, ya tolong betul-betul buat suatu program, ya kan. Kalau bukan dikatakan program khusus, adakah betul kegiatan yang merangkul anak milenial semua suku lintas agama. Ya seperti contohnya ya seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah mengadakan kegiatan-kegiatan kecil seperti ya outbound itu tadi, terlepas dari masalah di luar pandemi ini ya gitu ya Pak ya. Kemudian solusi saya kedua berikutnya, ya itu tadi, rangkul anak-anak milenial ini dalam suatu diskusi seperti ini, tidak sebatas seperti ini juga, bila perlu juga, ya begitu ada kejadian ini dibahas, tapi aplikasinya minus. Nah ini perlu diperhatikan. Nah yang ketiga, ya hidupkan kembali mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Jadi perguruan tinggi tidak salahnya juga mengaktifkan kembali penetaran P4 tersebut. Tentu ini sudah ada pemetaannya. Barangkali itu saja dulu Pak, saran dan usulan saya yang kecil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tanjung. Di belakang Pak Tanjung yang akan menyampaikan pertanyaan. Selamat siang Pak. Halo Pak Muhammad. Halo Pak. Pak Julius. Ya, Pak Julius ya? Ya betul Pak. Ya silakan Pak Julius. Pak Julius dulu deh. Atas waktunya. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diizinkan terlibat dalam diskusi webinar sore ini. Dari yang saya tangkap dari siang sampai sekarang, saya menyoroti bahwa kondisi saat ini di mana teroris di negara kita saat ini memang lagi kondisi dan dengan tema teroris adalah kejahatan manusia sangat menyedihkan. Tapi ketika dikaitkan dengan agama, menurut saya itu masih pro dan kontra karena saya melihat beberapa dari tokoh agama juga membahas itu dan bahkan dari PBNU sendiri Pak Akil aja menyarankan untuk perubahan kurikulum di pendidikan dan kemahasiswaan. Dan seperti Gus Durian, si Alicia Wahid juga menyarankan untuk adanya perubahan kurikulum pendidikan. Tapi ini pro dan kontra, saya nggak mau terlibat ke sana. Yang saya amatin adalah
radikalisme ini adalah suatu puncak kondisi ketika berawal dari suatu kefanatikan yang berlebih. Fanatik sendiri adalah rasa suka yang berlebihan akan hal sesuatu. Ketika fanatik ini nggak terkontrol, akan lari ke arah intoleran. Dan jika intoleran itu tidak terkontrol, tereksekusi akan menjadi teroris. Dan ini nggak hanya meliputi dalam bidang suatu agama. Di sosial masyarakat kita juga sering adanya ormas-ormas tertentu yang mengatasnamakan suatu suku terlalu dominan sehingga dia berlaga pemerasan preman di suatu wilayah tertentu. Ini semua berasal karena merasa superior, fanatik. Nah, ini tugas kita bersama, terlebih pemerintah yang harus bisa mengontrol adanya pemahaman-pemahaman seperti ini. Kemudian hal ini akan berkembang dengan media sosial. Kita saat ini sangat banyak menemukan media sosial yang berupa provokator yang arahnya ke rasa fanatik, intoleran, dan radikalisme. Harusnya teman-teman di sini, ayo kita membuat suatu grup ketika kita kumpulin, dan dari beberapa teman di sini mungkin yang punya akses itu suatu bentuk real nyata kita peduli akan sebagai warga negara untuk menjaga kondisi bangsa ini aman dan semua beraksi dalam kondisi aman. Kemudian tindakan nyata kita harus ikut aktif untuk menyadarkan memang disediakan, tapi kita tidak perlu menonjolkan perbedaan itu. Carilah persamaannya dan kita bareng-bareng membahas hal-hal yang sama untuk bergerak bersama. Kemudian seringlah kita lakukan kegiatan bersama di antara latar belakang agama atau suku sehingga akan terjalin rasa keluarga silaturahim yang sangat kuat. Kemudian yang seperti tadi khususnya yang pendidikan saya nggak bahas, kemudian kita tanamkan budi pekerti ke anak cucu kita yang saat ini mungkin boleh dikatakan sangat-sangat miris. Karena di lingkungan sendiri apa aja anak kecil sama orang tua aja ngomongnya sudah nggak ada santunnya, ini istilahnya nyolot lah. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sangat menunjang akan lahirnya suatu tindakan intoleran dan radikal. Pada intinya sih sebenarnya dari kefanatikan yang terlalu berlebih. Karena Pak, pertanyaan saya sebenarnya cuma itu, bisa nggak kita membuat suatu divisi yang bertugas memberi follow up ke yang berwajib tentang akun-akun media sosial yang provokator seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak, monggo dilanjut. Disco Brothers yang mana mau bertanya? Kalau tidak bertanya, mungkin ini ada pertanyaan saya bacakan saja. Halo? Halo? Ada tuh Disco Brothers-nya ada tuh. Disco Brothers? Ya, sudah saya tulis, Pak. Silakan. Sudah saya tulis di itu kolom chat. Ya, sampaikan sekarang. Oh ya, begini, kita itu kan penduduknya tidak sebanyak Cina ya, maksudnya negara Cina itu kan penduduknya banyak, tapi mereka itu bisa tidak sama sekali adanya teroris, mungkin serangan teroris gitu, tapi kita negara yang agamanya mayoritasnya maaf Islam, rahmatan lil alamin, tapi kita masih sering terjadinya terorisme, yang serangan-serangan terorisme itu. Apakah itu karena agamanya atau karena stabilitas ekonominya? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja? Ya, cukup. Terima kasih. Saya boleh tanya, Pak? Ya, silakan, Bu. Mungkin untuk
bisa menyambung dari Bapak yang barusan tadi bertanya ya Pak ya. Kenapa Ya, Bu. kita yang agamanya mayoritas Islam kok kejadian radikalisme ini semakin hari semakin besar? Salah satu adalah dari keluarga kita. Fondasi yang utama dari keluarga. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, karena ekonomi di bawah kemiskinan, orang ini mudah disusupi Apa itu? dalam keadaan dia Apa tuh? kekurangan. Nah, kalau fondasi dari rumah tidak kuat, akhirnya orang akan gampang terpengaruh. Makanya yang urgent untuk saat sekarang, pengalaman pada saat saya masih kecil ya Pak ya, kita sekolah dulu itu SMP itu sudah ada dari Polri itu masuk memberikan edukasi, dia memberikan arahan penggunaan rambu-rambu lalu lintas yang benar, dan ini semakin ke sini semakin tidak ada. Itu yang harus kita galakkan kembali. Yang terakhir Pak, dari inti semuanya ini kalau bisa dibikin rangkuman dan kita berikan untuk yang memberikan pejabat yang berwenang supaya bisa dilakukan secepatnya karena ini tidak bisa ditunda lagi. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Selamat sore. Moderator. Halo. Moderator. Mas Nurul di tag Ya, monggo untuk yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Kalau Ibu tadi mungkin lebih ke pernyataan ya. Saya mau tanya. Oh, silakan Pak Harsalim. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salim dari Kota Bogor. Mau mempertanyakan adalah selama ini ketika ada kasus terorisme, Toto Papa ngomong Toto ikan sama hostnya tuh sering matiin. kenapa hal ini bisa terjadi tidak bisa diantisipasi oleh BIN intelijen baru ramai. Kenapa tidak bisa diantisipasi? Itu pertanyaan saja dulu. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain bisa menambahkan. Saya sih Suaranya kurang jelas Pak. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Ya intinya segini. Halo? Jelas ya, Pak? Pak Halim suaranya resek. Untuk ya, aduh, sorry. Ya, udah. Ya, pertanyaan gini Pak. Misalnya, jangan sampai ketika ada satu kejadian, pihak aparat keamanan itu tidak mengantisipasi. Sementara kan kita tahu, kita punya badan intelijen di sini. Kenapa ketika ada kejadian baru ramai, tidak diantisipasi? Itu aja sih mungkin ininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Sirjen atau Poltek? Sirjen. Silakan. Ya, Poltek dulu. Poltek dulu. Silakan, Pak Poltek. Kalau lama Sirjen saja duluan. Sirjen di unmute itu. Sudah Pak Ya, Mardi. oke, silakan Sirjen. Ya, terima kasih Pak Mardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka!
Merdeka! Lawan terorisme bersama. Ya, singkat aja Pak Muhardi, karena kebetulan saya sedang Cheers istirahat. James. Suaranya jauh. Jauh ya? Ini saya Suaranya jauh. dekatkan aja ya. Nah, ini udah dekat ya. Singkat aja dari saya, karena saya sedang mengikuti tayangan sholat Jumat dari Mekah ini. Ya, saya singkat aja. Pertanyaan dari saya untuk semuanya, termasuk diri saya sendiri, lebih ke arah pertanyaan introspektif ya. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Sudahkah kita mengenal Allah? Itu aja sih. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita sudah mengenal Allah, ya pasti kita nggak akan berani menyakiti, merugikan, menghabisi nyawa orang. Walaupun itu agamanya berbeda. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, kalau saya tidak salah ayat 12, innamal mu'minun ikhwah. Seluruh orang beriman itu bersaudara. Seluruh orang-orang yang menyembah Tuhan, walaupun dengan caranya berbeda, itu bersaudara. Ya. Kalaupun ada yang tidak bertuhan, mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, menyangkut masalah terorisme itu, saya pernah nyatakan di satu webinar agama cinta tentang intoleransi beberapa waktu yang lalu. Saya katakan begini, mungkin mereka tidak paham apa yang ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Al-jazaul ihsani wal ihsan. Dan mereka juga tidak paham apa yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani Adama, bahwa Allah itu memuliakan seluruh anak Adam tanpa peduli dia gendernya apa, orientasi seksualnya apa, orientasi politiknya apa, ideologi politiknya apa, agamanya apa, dia percaya Tuhan atau tidak dan sebagainya. Selama masih anak Adam itu masih akan dimuliakan. Yang di Al-Rahman ayat 60 itu adalah ketika satu kebaikan akan dibalas dengan satu kebaikan juga. Dan mereka juga tidak paham apa yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kalau sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku, beragam-beragam, berbeda-beda untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Ya. Dan terakhir dari saya atas nama seluruh umat muslim memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat non-muslim apabila ada sebagian dari kami yang merugikan teman-teman di luar muslim dengan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena salah belajar, karena salah doktrin. Ya, dan juga selamat hari Jumat Agung dan juga selamat hari Paskah untuk seluruh umat Kristiani yang merayakannya. Saya ulang kembali pertanyaan saya, ini pertanyaan yang bersifat introspektif untuk kita semua. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Mengenal Allah. Yang dalam Islam ini bisa dilakukan dengan cara tasawuf ya, tapi kalau yang di agama lain ya bisa dilakukan dengan caranya sendiri. Demikian dari saya, terima kasih. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam Pancasila, kita bersatu lawan terorisme. Merdeka! Merdeka. Ayo cepat kalau mau bicara Pak Poltak. Pak Poltak, kalau mau bicara cepat, jangan ngacung-ngacung itu tapi nggak bersuara. Halo, di belakang Kang Irjen. Pak Chandra dari Sen itu. Chandra dulu Pak Chandra saja Pak Poltak mungkin nggak berminat. Ya Pak Chandra di unmute dulu Pak Chandra. Yang sebelah kiri bawah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila, salam merdeka, salam nasional. Mari kita perangi paham intoleranisme, paham radikal, dan terorisme. Jadi ini pahamnya yang harus diperangi, Pak. Kita kembali lagi bahwa Tuhan ini menciptakan makhluk yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan agar kenapa satu sama lain bisa saling menghargai, saling belajar atas perbedaan itu sendiri. Tapi yang terjadi saat ini ada kelompok-kelompok yang memang sengaja untuk mempertajam
perbedaan itu sendiri, membangun kelompok eksklusif. Dan lahirnya sebuah konspirasi jahat, yaitu politik kekuasaan yang mengarah pada pengambil alihan sumber daya alam. Itu goalnya pasti ke sana. Yang terjadi kehancuran di negara-negara Timur Tengah saat ini terjadi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terorisme. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan cuma satu, Pak. Sejauh mana kita, para stakeholder atau masyarakat, mampu membendung paham itu, baik di lingkungannya sendiri, atau minimal di keluarganya sendiri. Dan saya tidak dalam rangka menjustifikasi atau menstigma institusi yang sudah bergerak dan berjalan sesuai dengan tupoksinya. Saya salut tidak berjalan itu. Namun demikian, para pemuka agama, para orang tua, sejauh mana mengantisipasi paham-paham yang memang dirasa menebarkan aroma intoleran dan hate speech atau ujaran kebencian. Itu kan bisa diawali dengan ditemukannya narasi-narasi yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dalam pemerintah sekarang ini togut. Itu salah satu indikasi bahwa bermain bank itu adalah riba. Dan juga paham-paham yang memang mengajarkan bahwa kebenaran itu mutlak miliknya sendiri, sementara yang lain tidak diakui. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam Pancasila. Salam Pancasila, Pak Chandra. Pak Medi mau bertanya? Medi? Boleh. Cuma pernyataan aja. Silakan. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Jumat Agung bagi teman-teman, sahabat-sahabat kita yang umat Kristani, dan selamat menyongsong Paskah. Pernyataan dari kami, pendapat ya, sebenarnya teroris ini semua orang beragama sebenarnya. Di Kristen juga terjadi pertentangan teror yang ada di Inggris juga terjadi ya, antara Katolik dengan Kristen juga demikian. Kemudian kaum Hindu dengan Buddha di India. Dan di semua tempat di seluruh dunia. Itu terjadi. Di Indonesia ciri khasnya yang menggunakan jalur agama. Kalau di Amerika tuh personal teror ya, saling meneror sampai pemerintah Amerika mengizinkan untuk masing-masing personal di Amerika untuk memegang senjata, izin memegang senjata untuk melindungi diri karena dianggap mereka juga kalau dibilang korban teror begitu. Bukan ya, kalau dibilang seluruh dunia ada terornya, tambah isnya jadi teroris, yaitu paham dan orang yang melakukan itu. Jadi kalau dibilang sebenarnya jangan bilang teroris itu tidak punya agama, saya tidak setuju itu. Sebenarnya mereka teroris yang beragama tapi salah pemahaman. Itu yang betul. Dari akhirnya tugas kita bagaimana memberikan pemahaman yang benar. Gitu. Saya saja, pendeta saja kalau sudah emosi ya dia akan mengadakan teror kepada temannya pendeta. Ya kalau namanya teror ya personal gitu. Tapi ya yang kita lihat teror yang terorganisasi. Jadi kita akui kita semua di pinggir, di samping, kiri, kanan, atas, bawah, kita kalau dibilang korban teror, was-was, takut-takut, dan Pak Jokowi bilang apa? Kami tidak takut. Ya simbolnya itu aja. Sebab kita tidak bisa menghindari teror gitu. Naik mobil, kita kalau jalan di teror bagaimana dapat tabrak itu ya. Kita hati-hati. Jadi kalau dibilang keniscayaan ada teror itu. Tambah isnya di belakangnya teroris. Itu pendapat kami. Jadi ya kita semua personal lihat teman kalau sudah salah langkah nasihati, kemudian para ulama, pendeta, biksu, romo, ya itu tugas kita bersama. Kita tidak bisa menampik
ada pemuka agama yang salah jalur dan mereka mau benar sendiri. Kita rangkul mereka dan kita beri pemahaman. Itu yang dibilang deradikalisasi. Tidak ada istilah deradikalisasi itu kalau agama. Yang jelas akui itu agama, tapi salah. Jadi dia sudah radikal gitu. Jadi kita deradikalisasi jalurnya Muslim, jalurnya Kristen atau Hindu, sebab setiap agama ada radikalnya loh, dan radikal tidak salah sebenarnya, tapi salah jalan gitu, salah jalur sebenarnya. Saya radikal Kristen loh, apapun yang terjadi, tapi saya di jalur yang benar. Tapi kalau sudah di jalur yang salah, ya sudah, apa yang terjadi gitu, berdarah-darah kita. Ya betul, bisa, tapi ya kita ikut jalur. Itu dari kami, bukan pertanyaan tapi komentar dan pendapat kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Ibu Dimpina, ya. Mau bertanya? Sudah Bu Devina dicukupkan dulu Pak Muhardi karena sudah jam 5. Sudah cukup saja. Oke. Kepada para narasumber yang ingin memberikan tanggapan. Silakan narasumber yang mau bertanya dulu, yang mau menanggapi dulu. Mohon izin, Pak Muhardi. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang intinya adalah terkait dengan tema webinar hari ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan di penghujung webinar ini. Semoga bisa mencerahkan. Ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan saudara kita, Bapak Medi Paulus, ya, dari Serui Papua ya. Memang siap. Keniscayaan di dalam sebuah agama itu tentang radikalisme atau radikalisasi itu ada. Jadi tidak boleh dinafikan atau dibantah. Yang terpenting saat ini adalah bukan mempolemikkan tentang ajaran A, ajaran B, ajaran C, bukan memblow up atau membenturkan sentimen-sentimen agama, kemudian mempolitisasi agama, dan memperjuangkan segala sesuatu dengan berkedok agama. Bangsa ini tidak pernah diajarkan hal-hal demikian. Siapa yang mengajarkan hal demikian? Saya yakini bahwa ini adalah pemahaman-pemahaman dari luar. Ketika saya berdiskusi dengan Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot, di mana beliau juga adalah salah satu dewan pakar dari komunitas kami di Rumah Kerja Pancasila. Sejak 20 tahun terakhir, bangsa ini kebablasan karena memang tidak bicara lagi Pancasila. Mungkin angkatan kami adalah angkatan di mana kami merasa belum penting lagi menganggap bahwa Pancasila harus disosialisasikan, dibumikan, dan sebagainya. Tapi ketika kita dikagetkan berkali-kali oleh tindakan-tindakan pada para radikalis, para teroris yang selalu menyerang dan menebar ketakutan, intimidasi terhadap kita, kita harus sadar bahwa ada hal yang salah, ada hal yang hilang dari bangsa ini. Apa itu? Bahwa karakter bangsa kita, bahwa dan seolah-olah negeri yang berpancasila tapi tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Jadi seolah-olah bangsa ini ambigu. Mari kita autokritik, ini juga menjadi refleksi bahwa kebutuhan kita saat ini ke depan adalah bahwa kita mulai memperkuat lagi nilai-nilai dan semangat Pancasila itu. Kalau kita bedah satu-satu mungkin capek. Kalau kita hafal 1 menit, 10 menit, 30 menit,
juga mungkin buat apa dari nilai butir-butir Pancasila. Tapi yang paling penting adalah yang boleh saya sampaikan kesempatan ini, bahwa mulai hari ini mari kita tanamkan rasa cinta pada tanah air. Mari kita nomorsatukan bukan agama dalam hal membina, menjalin persatuan kepada seluruh anak bangsa, tapi kedepankan nilai-nilai luhur Pancasila. Apa yang menjadi cita-cita Bapak bangsa, Bung Karno dan seluruh para pendiri-pendiri bangsa, bahwa negeri ini memang berdiri dari atas semua golongan. Nah, sehingga saudaraku yang saya muliakan, bahwa kita jangan takut oleh tindakan terorisme. Kita jangan lengah juga oleh perilaku-perilaku terorisme. Izin saya selama beberapa tahun terakhir memang tidak terdengar, kami mendekati anak-anak muda. Karena kami tahu bahwa intimidasi dan semua rekayasa tindakan-tindakan terorisme ini menyasar anak muda. Mereka tahu di tengah-tengah kelompok ini ada kegamangan, kegalauan, dan mereka merasa tidak punya identitas yang pasti. Akhirnya ideologi pemahaman ini masuk. Sedangkan kita punya tanggung jawab bahwa level atau kelompok milenial ini, seperti yang terjadi pada pengebom atau bomber pada hari Minggu kemarin di Gereja Katedral Makassar, mereka juga milenial. Apa yang terjadi pada Zakiyah Aini saat menyerang Mabes Polri, kita buka identitasnya sama-sama tahu, milenial juga. Jadi ada sebuah kebutuhan di tengah-tengah anak-anak kita yang milenial ini akan sebuah nilai-nilai, karakternya, nilai jati diri bangsa yang mereka perlu tanamkan. Mereka perlu terinsight oleh kita. Kita perlu internalisasi kepada mereka. Karena mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa. Mereka akan mampu menyambut Indonesia Emas 2045. Apabila hari ini mereka gagal, kita pastikan bahwa mereka menjadi anak-anak dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, dengan nilai-nilai luhur karakter bangsa yang memang sudah dibudayakan dari dulu, maka 2045 mungkin hanya tinggal mimpi. Dah, ini saya ajak kepada Bapak Ibu sekalian, saya ajak ke seluruh anak-anak bangsa, bahwa inilah tanggung jawab bersama. Tidak cukup BNPT, TNI, Polri, BIN yang mengerjakan ini semua. Seluruh elemen masyarakat harus merasa juga bertanggung jawab bahwa bangsa ini maju atau tidaknya, NKRI tetap utuh atau tidaknya, tergantung kita semua. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Bapak Moderator, Bapak Muhardi, waktu dan tempat saya kembalikan. Sudah sekaligus closing statement ya Pak Arya. Oke. Kalau masih ada yang mau disampaikan untuk penutup, statement penutup. Kalau tidak ada, saya persilakan kepada narasumber yang lain. Ada yang sudah siap, narasumber yang masih lengkap di sini? Setelah Pak Arya Dikusuma, Dr. Made, ingin menanggapi beberapa pertanyaan sekaligus closing statement, Pak Made. Dr. Madenya sudah pulang duluan, Pak. Oh, sudah cabut ya? Kalau Pendeta Jimmy Sorman masih ada? Pendeta Jimmy? Kalau tidak ada, kelihatannya Ida Pandita Agra Dwijananda masih ada di tempat. Tadi Pak Ken Setiawan sudah menyatakan meninggalkan webinar kita karena ada acara lain.
Jadi mungkin Pak Sofyan Jimmy Yosadi. Narasumber yang masih ada di tempat siapa yang nggak terkontrol? Ada Pak Jimmy, ada Pak Pak Jimmy ada. Gerens. Iya. Ya Pak Jimmy, Sama silakan Pak Pak Jimmy. Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Pak Jimmy sepertinya sedang keluar, tapi masih aktif, Pak. Pak Gerens. Monggo Pak Gerens. Pak Jeren, tapi kok gambarnya nggak ada nih? Pak Jeren, Gambarnya, iya, tapi masih di ruangan, Pak. berarti dia meninggalkan tempat ini. Pak Jeren, halo. Dapat dipanggil. Halo. Halo Pak Jeren. Ini Pak Jamie Sorman masih ada, cuman Nah ini Pak Jeren udah aktif suaranya. Ya oke, Pak Jeren. Baik. Dari PMKRI. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk yang kedua kalinya untuk sedikit menanggapi terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Bahwa tentunya dalam melakukan hubungan interaksi antara kita dengan Tuhan, bagaimana kita harus mengenal Tuhan kita. Maka tentunya dalam setiap ajaran agama apapun, tentu dengan dasar-dasar hukum ajaran agamanya. Nah kalau di Katolik sendiri itu Allah menciptakan segala sesuatu menurut wahyunya. Jadi bagaimana kita harus mendekatkan diri dengan Allah, bagaimana kita harus meresapi dan mampu untuk kemudian menerjemahkan dan menginternalisasi di dalam diri kita berkaitan dengan wahyu atau sabda-sabda Allah yang sudah dibuat yang diatur dalam ajaran agama, khususnya di dalam ajaran agama Katolik. Nah ini berdasarkan hasil Konsili Vatikan kedua. Nah selain itu untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah ke depan dalam upaya untuk mengantisipasi terorisme di Indonesia dan perkembangannya yang lebih pesat lagi, tentu bahwa saya sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber-narasumber yang lain, yang pada prinsipnya bahwa dalam konteks terorisme, seperti materi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Namun hanya saja yang bersangkutan yang dalam konteks melakukan terorisme beragama tertentu. Sehingga ini yang muncul penilaian di kalangan masyarakat bahwa agama-agama tertentu sering dikaitkan dengan radikalisme, dengan terorisme. Nah ini yang kemudian perlu untuk kemudian harus dipahami secara menyeluruh. Bahwa agama apapun menolak tindakan-tindakan terorisme dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Karena sesungguhnya terorisme adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama itu sendiri.
Dan pada kesempatan ini juga untuk kemudian kita lebih memperkuat nilai kepancasilaan kita, maka tentu bagaimana kita kemudian mengembalikan fakta-fakta sejarah mulai dari perjuangan awal kemerdekaan sampai dengan saat ini, sehingga setiap warga negara Indonesia memahami, sehingga rasa persaudaraan sejati, rasa memiliki antara satu dengan yang lain sebagai satu keluarga, satu bangsa, satu tanah air, satu negara, itu bisa terus terbangun. Dan tentunya selain daripada itu, maka kita kemudian harus memperkuat lagi soal kultur kita selaku anak bangsa Indonesia. Sebagai putra dan putri Indonesia, kita harus lebih memperkuat lagi soal kultur kebangsaan kita. Sehingga ketika kekuatan kultur kita kuat, maka sistem bangsa ini juga tetap akan kuat. Selain daripada itu, mungkin closing statement saya bahwa sebagai sebuah bangsa yang sudah memasuki usia 70 tahun lebih, tentu umur ini ketika disandingkan dengan umur manusia, kita sudah masuk pada umur yang senja. Tentu bangsa ini kemudian harus terus berefleksi, melakukan refleksi-refleksi untuk bagaimana melakukan pembenahan ke depan lagi secara lebih baik. Nah, maka tentu harus kita menanamkan rasa dua hal dalam diri setiap anak bangsa. Bahwa negara ini terbentuk dengan perjuangan yang begitu besar. Darah, tangisan, dan air mata, bahkan nyawa dikorbankan. Maka kita harus menanamkan dua hal, yakni budaya tahu diri dan tahu malu. Kita harus tahu diri bahwa kita lahir dari sebuah bangsa yang berjuang untuk merebut sebuah kemerdekaan. Sehingga kita harus tahu diri dari situ. Sehingga ketika kita mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemajuan bangsa ini, kita akan merasa malu di situ. Sehingga tentu budaya ini yang kemudian, dua hal ini yang kemudian dapat mendongkrak kita untuk kemudian dapat maju dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Salam Pancasila, Pak Gerens. Pak Jimmy Sormen, masih ada? Iya, Pak. Mohon maaf sambil melaksanakan tugas yang lain. Pak Jimmy. Ya. Iya, itu Pak Jimmy. Tapi masih hadir kelihatannya, cuman background aja. Bisa Pak terdengar? Jimmy kalau ya? Itu ada Pak Jimmy orangnya, Pak Muhardi. Ada Pak Muhardi, ada Pak Muhardi. Ini terdengar, orangnya Pak Jimmy. Terdengar. Silakan Pak Jimmy. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Bu Soleh dan rekan-rekan sekalian. Saya menyimak dari awal sampai dengan akhir, walaupun sambil mengerjakan tugas yang lain dan sedang berada di luar. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa terorisme itu tidak ada di dalam platform di mana agama menghadirkan misi yang ilahi, yaitu menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dan oleh karenanya, ketika adanya muncul aksi-aksi yang membahayakan atau mengancam kehidupan orang lain, bahkan juga merenggut kehidupan yang lain, dengan demikian misi yang ultimate, yang ilahi itu sudah dipastikan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bukanlah bagian dari agama itu sendiri. Bahwa ada rujukan pada ayat-ayat tertentu, misalnya
yang diambil untuk melakukan aksi-aksi perusakan, aksi-aksi menyakitkan atau merugikan orang lain, itu adalah hanya pemuasan hasrat pada apa yang dianggap benar. Jadi persoalan kita di keagamaan ini juga ada pada truth claim. Klaim-klaim kebenaran itu yang sangat-sangat subjektif, ditentukan dengan apa itu school of thought-nya atau mazhabnya atau alirannya atau gurunya atau sekolahnya atau kelompoknya dan seterusnya. Jadi oleh karena subjektivitas atas truth claim, klaim kebenaran bahwa ketika aku menyakiti orang lain, aku dengan rujukan ayat-ayat yang dianggap mendukungnya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Yang menyakiti orang lain, kita bisa lihat di New Zealand, di Amerika, dan di beberapa tempat yang menggunakan ayat-ayat tertentu, entah itu di Alkitab, entah itu di buku-buku tertentu yang sifatnya kerohanian ya. Dan itu semua adalah pemuasan hasrat akan truth claim atau klaim kebenaran masing-masing itu yang sangat-sangat bisa di latar belakang yang saya dikatakan tadi politik, ekonomi, ataupun juga kepentingan-kepentingan tertentu. Dan oleh karenanya sebagai kita yang waras dalam beragama, yang dewasa dalam beragama ini, sudah waktunya, tidak hanya baru sekarang ya, tapi tentu sudah dari dulu kita sudah melaksanakan, sudah waktunya kita semakin aware bahwa kita semakin ditantang di dunia yang sangat cair ini dengan digitalisasi yang luar biasa, terakselerasi, terutama ketika adanya pandemi ini, kita terhubung walaupun tidak terlihat, ada banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Sedemikian juga apa yang dilakukan rekan-rekan yang salah jalan itu memanfaatkan digitalisasi ini. Kita bertarung di wilayah itu, di mana kita menyemai bibit-bibit cinta kasih, bibit-bibit kedamaian, dan tentunya kita juga bertugas untuk memastikan adanya keadilan. Karena seperti dikatakan juga tadi, bahwa aksi-aksi intoleransi, aksi-aksi radikalisasi juga dipicu, ada faktor variabelnya, adalah karena kemiskinan, ketidakadilan di sekitar, sehingga memicu kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pemuasan-pemuasan balas dendam atau apa yang tidak tercapai dalam imajinasinya berdasarkan tafsiran-tafsir tertentu agar tersedialah atau terwujudlah keadilan yang menurut tafsiran mereka, menurut apa yang diharapkan mereka. Dan kita sebagai umat beragama dan juga warga bangsa, kalau kita mengharapkan perdamaian, tentu tidak mungkin atau tidak harus diiringi dengan yang namanya keadilan. Karena kedamaian tanpa keadilan itu adalah utopia. Keadilan bagi masyarakat, terutama kaum-kaum yang selama ini terdiskriminasi, terlantarkan, terpinggirkan, dan sebagainya, sudah menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Dan agama cinta adalah salah satu bentuk wujud dari kita semua yang peduli untuk menghadirkan kedamaian, tapi sekaligus juga narasi-narasi keadilan bagi masyarakat kita di dalam kebersamaan kita, dalam kemitraan kita, jaringan kita, di organisasi-organisasi yang tergabung dalam agama cinta ini. Kiranya terus berjalan dengan baik agama cinta ke depan dan menjadi berkat bagi kita semua dan terutama bagi bangsa ini yang merindukan selalu kedamaian dan keadilan itu. Terima kasih Pak Moderator. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Jimmy Sokin. Sepertinya terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih luar biasa. Sepertinya semua narasumber sudah menyampaikan closing statement tadi di depan. Yaitu penyampaian penutup dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Gus Soleh, inisiator webinar sekarang ini. Kepada Gus Soleh kami persilakan. Dan sekaligus Mas Nurul, saya serahkan karena saya mau sholat dulu. Mas Nurul, terima kasih. Siap Pak Marlim, terima kasih banyak. Terima kasih. Suaranya jelas Mas Nurul. Jelas Gus, mantap. Ya, terima kasih. Tiada ungkapan dan kata yang patut kami sampaikan kepada para narasumber lintas agama yang turut serta menjaga
dan menyejukkan bangsa kita Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ken Setiawan, ex radikalis NII, memang target dan tujuan utama mereka di samping menciptakan teror, yaitu menciptakan kegelisahan dan juga permusuhan di antara kita. Kita tahu apa yang telah dilakukan oleh para teroris ini. Yang kebetulan di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Sehingga pelaku-pelakunya ini banyak yang ber-KTP Islam. Dan apa yang disampaikan tadi oleh adinda kita dari Penkri yang sangat luar biasa, dijabarkan dari tahun sekian ke sekian, gerakan-gerakan teroris setiap tahun selalu ada. Nah, ini sebenarnya by design proyek atau memang teroris kan begitu. Nah, sebagai orang awam, apa yang saat ini terjadi di media sosial kita, banyak di antara kelompok-kelompok non-muslim ini sepertinya sudah marah dan sudah patah arang dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa teroris tidak beragama. Teroris adalah apa? Kejahatan kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Karena menjaga keutuhan bangsa ini. Siapa sih tidak marah? Tempat ibadahnya bolak-balik dibomin dan lain sebagainya. Yang diharapkan oleh para teroris ini, marahnya kelompok agama dari mayoritas kedua. Siapa di Indonesia ini setelah Islam mayoritas kedua? Yaitu Kristen dan Katolik. Apabila teman-teman ini marah, terjadilah seperti apa yang di Ambon, apa seperti yang di Poso. Nah, target mereka maka kedua, kegelisahan, ketiga, ketidakadilan, ketidaknyamanan di dalam kondusivitas, dan yang keempat paling bahaya yaitu konflik di antara kita sesama anak bangsa. Maka setelah kejadian bom yang terjadi di Katedral Makassar, karena ini katedral, saya punya saudara dekat meskipun beda agama, yaitu Bang Arya yang ganteng tadi. Saya telepon, Bang, ini Gus lihat di media sosial semacam ini. Bahkan banyak yang menyangkal daripada pernyataan Presiden Jokowi. Justru kami selaku anak bangsa yang cinta damai, cinta persatuan, cinta Bhinneka Tunggal Ika, sangat berterima kasih sekali apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Gus memberikan penjelasan di media sosial apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Wah, sesama teman-teman relawan Jokowi, Gus dibilang, wah, Gus itu Jokowi berat. Ada yang bilang Jokowi akut. Pokoknya apa yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kalau menurut Gus pasti betul. Katanya. Subhanallah. Maka Gus teleponlah Bang Arya ini, yang kebetulan beliau juga dari Katolik. Yang pertama Gus sampaikan permohonan maaf Gus secara pribadi, karena yang ngebom itu KTP-nya Islam kan gitu. Tapi bukan agama Islam, karena sudah menyimpang daripada Islam. Cuman kita orang NU tidak boleh mengatakan orang itu murtad, kafir dan sebagainya. Itu istilahnya kita diwanti-wanti oleh guru dan orang tua kita di NU ini. Nah, acara webinar ini sangat luar biasa sekali. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber dan juga harapannya, termasuk para penanya-penanya tadi, para peserta. Bagaimana tugas kita? Webinar yang kita lakukan ini dari agama cinta, ya, dari kita oleh kita untuk Indonesia damai ini, hendaklah apa? Mohon bantuannya untuk di-share ke teman-teman ke jamaahnya.
agar bisa memahami nilai persaudaraan di dalam kebinekaan, agar bisa memahami nilai gotong royong, nilai persatuan meskipun kita berbeda. Gus kadang melihat ya, kalau tidak cinta kepada bangsa ini, Gus teringat dengan perkataan jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Para peserta banyak yang manja, flyer udah kita bikinkan ya, masih minta sekali dua kali, udah Gus bilang sampai Gus candain, sekali gratis, dua kali bantu pulsa panitia, tujuannya berikan batasan. Nah, cuman balasan yang Gus minta itu tadi, untuk mohon nge-like dan nge-share daripada apa yang disampaikan oleh pendeta Sormen tadi yang luar biasa, ya, oleh apa? Dan juga oleh saudara saya ini, ya, Pak Dr. Made, ya, dalam perjalanan, dalam kesibukan ada di luar pulau. Demi cintanya NKRI ini, Gus mintain tolong, masih tetap mau hadir. Pendeta Sormen di dalam menjawab pertanyaannya tadi, Gus respect, luar biasa sekali, sangat bijak, sangat arif. Ini perlu disampaikan. Ya, video ini kepada para jamaah-jamaahnya. Saat ini, seakan-akan terkesan ada penggorengan. Seakan-akan ada kelompok yang mengeklaim bahwa yang melakukan teroris ini adalah orang Islam. Saat ini seakan-akan terkesan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan bahasa yang menyatukan kita di dalam duka dan luka sebab bom teroris yang ada di katedral ini menjelang daripada hari Paskah ini. Dengan bahasa yang cukup luar biasa menyatukan kita. Tetapi banyak di antara teman-teman kita sendiri yang menggorengnya. Maka webinar ini kita gelar. Tujuannya tiada lain jangan sampai apa yang menjadi target dan harapan para teroris ini, ya, bolak-balik yang dibom, yang dirusak adalah gereja. Kalau ngebom tempat wihara, tempatnya Konghucu mungkin terlalu sedikit. Nah, diambillah para teroris ini utamanya Indonesia seperti Suriah. Di Suriah ini sama-sama Islam. Hanya perbedaan madhab. Digorenglah presidennya begini. Digoreng dengan bukan hanya ratusan kali, ribuan kali. Sehingga rakyat marah. Jangan sampai penggorengan daripada isu teroris yang saat ini terjadi. Bom katedral yang ada ya di Makassar ini. Laku sehingga terus dimainkan di media sosial. Yang kasihan adalah siapa? Kelompok-kelompok yang awam menganggap bahwa umat Islam itu adalah semuanya teroris. Umat Islam itu jahat, umat Islam tukang rusak gereja. Kalau itu digoreng terus sampai termakan isu ini di benak daripada saudara-saudaraku yang terkasih, baik itu Kristen maupun Katolik, intan diri saat. Tunggulah kiamatnya, hancurlah Indonesia ini. Mari sama-sama kita nyatakan, bila perlu NU Muhammadiyah dan MUI menyatakan, ya, melawan daripada apa yang disampaikan oleh siapa itu? Tidak salah, Ustadz Abbas atau siapa ya? Kalau perlu apa teroris ini tidak usah dimandikan, tidak usah disolati. Karena dia keluar daripada rel agama Islam kalau memang dia berKTP Islam. Sehingga ada jawaban jelas, kemarahan jelas daripada umat Islam di Indonesia yang cinta NKRI. Memang khususnya kami orang-orang NU ini diajari beragama dengan cinta kasih, beragama ya dengan istilahnya do what can you do, apa yang bisa kamu perbuat, bisa ngajar ngaji tetangga ataupun temannya tetangga. Kalau tidak ada yang ngajar ngaji, anaknya, inilah asyik dan enjoynya kiai-kiai NU. Jadi norekan terhadap apa? Agama-agama yang lain, lakum dinukum waliyadin. Gak pernah istilahnya ngoreksi, apalagi orang NU itu
paling enggak lah berdebat tentang Tuhan, Islam dan Kristen. Nah, Yahshua, ya jelas gak bisa itu. Wong sudah namanya agama juga beda. Gak usah dipaksain. Mau Nabi Ishak ataupun Nabi Ismail yang disembelih, terserah keyakinan masing-masing. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang sama jangan dipaksakan untuk beda. Sekali lagi, yang sama jangan dipaksakan untuk beda. Yang berbeda, jangan dipaksakan sama. Saya dengan saudara saya Bang Arya, jangan dipaksakan Bang Arya main ke rumah Gus di sini di Banten, tak suruh sholat Jumat kan gitu. Saya ke rumahnya Bang Arya hari Minggu, suruh ikut misa. Ini namanya bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi sampel namanya. Talfid. Bang Arya, meskipun beda agama, kita sering ngajarkan acara dialog bareng. Kadang teman-teman di grup juga ya katakan, Gus, salam Jumat. Gus juga nyampaikan hari Paskah, salam Paskah kan gitu. Inilah Indonesia kita. Ya, sekali lagi. Harapan Gus daripada webinar ini. Kami minta, ayo, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini, jangan digoreng. Apa yang disampaikan oleh Bapak kita Presiden Jokowi ini, benar-benar suatu bentuk ucapan yang arif. Benar-benar suatu bentuk ucapan yang mengandung hikmah. Agar di antara kita, jangan masuk daripada target para kelompok teroris ini. Kita tahu, memang saudara-saudara kita yang Katolik ini, ya marah gereja dibom begitu. Siapa nggak marah? Gue juga marah seandainya masjid. Tapi terus terang, begitu tahu KTP-nya orang Islam, gue jauh lebih marah. Wallahi tahakam bihada. Demi Allah, Allah akan menghukum. Hei kalian yang nyatakan diri KTP kalian Muslim, tapi melakukan suatu bentuk teror, bom bunuh diri, sampai ada satpam yang terluka dan 9 orang terluka. Ajaran mana yang kalian dapatkan? Itu bukan ajaran Islam yang kami pelajari baik dari Quran maupun hadis. Ini benar-benar suatu bentuk kesesatan nyata. Benar-benar ini bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertopengkan agama. Semoga meskipun kita tidak bisa bersuara ya di darat karena masih pandemi, jangan pernah bosan untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Jangan pernah bosan untuk terus memberikan teladan kepada jamaah kita, tetangga kita, masyarakat kita, meskipun kita berbeda. Tapi kita bisa mesra, dialog, diskusi bersama. Inilah Indonesiaku. Saya bangga di agama cinta. Karena saya merasa saya punya Pancasila. Saya bangga di agama cinta ini. Karena saya merasa bahwa saya benar-benar seperti Garuda yang duduk tegak di pita Bhinneka Tunggal Ika. Salam agama cinta, salam Pancasila. Mari terus jaga NKRI dan Pancasila kita. Sekali lagi menyatakan bahwa teroris adalah musuh semua agama. Lawan teroris. Indonesia bersatu lawan teroris. Kami tidak takut. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rian, Gus. Ya. Waalaikumsalam. Mari kita tutup. Luar biasa. Mari kita tutup dengan ya. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita. Yang non-muslim, Gus minta berdoa dalam hati. Kita harus yakin, bahkan hakul yakin. Tidak ada kekuatan sedasar doa. Ya. Pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi, Densus 88, BNPT, dan sebagainya. Sudah cukup luar biasa berjuang untuk mengamankan Indonesia ini. Sudah banyak teroris yang ditangkapin ya Allah. Akan tetapi banyak di antara mereka ini karena 20 tahun Indonesia sangat terbuka. Sehingga paham sekte yang menyesatkan ini telah menggerogoti dan merusak bangsa kita. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah. Senantiasa ya Allah menjadi negara yang gemah ripah lo Cinawi. Murah sandang, murah pangan, murah papan. Jagalah Indonesia kami ya Allah.
Jagalah Presiden kami Pak Jokowi ya Allah bersama para menteri-menterinya ya Allah. Semoga Kau berikan panjang umur, sehat walafiat, tetap dalam shiratal mustaqim untuk membawa Indonesia ini ya Allah, yang mana saat ini sudah hampir ada kesetaraan dengan negara-negara maju. Semoga Bapakku Presiden Jokowi tidak tergoda dengan tipu rayu setan ya Allah. Karena kami bangga apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan perjuangannya yang luar biasa. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah, putar balikkan ya Allah. Engkau lah yang pemutar balik daripada hati manusia ya Allah. Putar balikkanlah ya Allah. Orang yang benci kepada bangsa ini menjadi cinta ya Allah. Orang yang dengki kepada bangsa ini ya Allah menjadi pejuang bangsa ini ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah tidak ada kuasa kecuali di atas kuasa-Mu ya Allah. Jagalah bangsa dan negeri ini ya Allah. Jangan sampai hanya ulah segelintir orang, ulah sekelompok kecil orang ya Allah menjadikan kami tercerai dan Agama-Mu yang mulia ini ya Allah, agar kami bisa mencapai keselamatan dan kedamaian, baik kedamaian di dunia sampai kedamaian di akhirat ini ya Allah. Akan tetapi saat ini kami benar-benar menangis ya Allah. Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama-Mu ya Allah, tapi mereka membunuh orang, membunuh dirinya sendiri, menyakiti orang lain ya Allah. Sesungguhnya ini ya Allah benar-benar membuat malu daripada agama-Mu yang mulia dan suci ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekali lagi jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah, tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, gemah ripah, lojinawi, murah sandang, murah pangan, biridhoillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena dia kan ini adalah shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Ya, atur nuhun semuanya. Amin. Bang Arya, terima kasih. Matur nuhun, matur Bang suwun, Arya, matur suwun. Terima sampaikan kasih Gus salam Soleh. ke Terima teman-teman kasih. Katolik khususnya yang gerejanya sudah dirusak. Mudah-mudahan diganti sama Tuhan. Jadi lebih baik ya. Ya, terima kasih kepada seluruh Mas peserta Nurul, yang terima kasih. siap Pak Pak Arya, Muhardi, terima kasih banyak untuk semua narasumber. Pak Arya, Bang terima kasih banyak Maidi, juga Bang sudah Gerans, hadir. terima Kepada kasih. semuanya. Sir James, luar biasa. Siap, siap. Tutup dulu Pak Pendeta ya. Jimmy. Izin mau nutup dulu, siap. Ya. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta dan juga narasumber yang telah memeriahkan webinar kita dari siang tadi sampai menjelang maghrib saat ini. Kemudian kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan hati para audiens kurang berkenan. Untuk itu, sertifikat juga akan kami kirim ke grup webinar Agama Cinta ataupun ke Facebook kita yaitu Sekjen Agama Cinta. Dan acara webinar kita yang direkam nantinya juga akan diupload di channel YouTube kita yaitu Agama Cinta Official. Karena itu kami mohon kepada para peserta sekalian untuk jangan lupa klik like, komen, dan juga share ke semua teman-teman ataupun grup yang bapak-bapak ataupun ibu-ibu ikuti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.